Bukan aku nggak pede, aku pede-pede aja. Cuma dokter Wenitan tuh bilang sama aku, kayaknya daripada di filler terus, kamu kan takut sama jarum suntik, mendingan dimasukin lemak aja deh dari lemak sendiri. Jadi kalau udah kena cahaya matahari nanti bisa nyatu sendiri gitu. Karena kalau kita memasukkan sesuatu di dalam tubuh atau di muka itu kan aku kan takut. Jadi mendingan masukin lemak dalam tubuh yang sendiri. Tapi itu sakit nggak sih, Bun? Aku nggak sadar pas dikasih ini, aku nggak mau sadar. Jadi kalau dibilang sakit aku nggak sadar ya, aku nggak berasa apa-apa. Bangunnya aku udah kayak gini. Kamu body doctor pakai apa sih kelihatan kamu berat badannya nggak turun atau gimana? Body goals aku kemarin 58. Pas kemarin tuh aku sempat gemuk, paling gemuk aku biasanya 55, ini aku 58. Nah aku sempat ke ahli gizi, dokter ahli gizi, ke dokter Siti. Terus udah gitu aku ikut programnya beliaunya, sekaligus aku juga jaga makan kan. Jaga makan itu dari tatanan gizi makan itu. Dari tatanan gizi makan itu dari pagi yang aku kasih tahu tadi jam-jamnya. Nah aku udah turun sekarang, kemarin tuh 7 kilo, kayaknya aku sekarang udah pas 9. Ini aku udah kecil banget Waduh, iya kecil ya, banget. perutnya udah segini. Ini persiapan buat ini nggak sih? Kabar katanya mau nikah atau gimana? Salah satu persiapannya Ini salah satu persiapan nggak sih? Doakan aja yang terbaik. Aku kan juga tidak mau gagal lagi, Bang. Aku harus bisa melihat apakah ini yang terbaik buat aku, apakah ini benar serius sama aku gitu. Aku juga nggak mau tertipu dengan rayuan gombal, aku nggak mau. Jadi aku benar berhati-hati. Mudah-mudahan Mas Uninya ini baik benar sama aku, bertanggung jawab benar sama aku. Karena kan aku nggak mau yang tiba-tiba langsung, cepet-cepet langsung kayak dulu, tiba-tiba langsung bercerai. Seberapa yakin, seberapa Mas Ruli meyakinkan aku? Aku tidak bisa memberikan keputusan apapun karena aku pihak perempuan. Aku mau lihat dulu gitu. Orang tua aku juga mau lihat dulu seberapa kesungguhannya Mas Ruli kepada aku. Jadi aku juga nggak mau gagal lagi. Yang keempat ini jangan gagal lagi, Mbak, nggak mau. Jadi aku harus bener-bener, ini bener nggak nih? Jangan sampai terus cuma nyoba-nyoba atau terus tiba-tiba langsung cerai di tengah jalan. Nggak apa-apa, sudah lama, tapi ini bener nih terakhir. Kami ada perjanjian khusus nggak nih terakhir mungkin ke Mas Ruli nih biar kami nggak. Kita kan sama-sama pernah gagal, kita sama-sama pernah mengalami pengkhianatan dari pasangan. Jadi sebisa mungkin kita sama-sama belajar gitu. Komitmennya ya udah tahu kan bahwa selingkuh itu tidak boleh. Ketidakterbukaan handphone itu pun juga tidak boleh. Jadi handphone harus terbuka, terus kemudian masalah keuangan itu juga harus terbuka. Jangan sampai aku aja yang terbuka. Kalau dulu kan aku kan rungkrak ya, kayak lagunya rungkrak ya. Jadi aku tuh goblok banget. Jadi semuanya aku yang terbuka, tapi pasangan enggak gitu. Jadi aku pilihnya sekarang harus dua-duanya terbuka. Bucin, aku nggak pernah bucin, Mbak. Ini kalau ini kan dia lagi terbang, dia mintanya aku untuk video call. Dia nggak apa-apa karena memang aku nggak ngapa-ngapain. Dia juga mau tahu aku berteman dengan siapa, it's okay. Dan aku kan justru jarang ketemu sama dia. Kalau mau ketemu tuh biasanya bareng-bareng, kayak aku sama mami aku ikut. Kayak kemarin aku di Bangkok, ayo kita ke Bangkok yuk. Ini aku juga nggak minta dibayarin, aku bayar sendiri, dia bayar sendiri. Jadi bukan yang aku memanfaatkan dia atau dia memanfaatkan aku. Dia punya duit ya pakai duit dia, aku punya duit ya pakai uang aku gitu. Jadi ayo kita sama-sama ke sana gitu. Kecuali dia mau kasih hadiah ya nggak apa-apa, atau aku mau kasih hadiah buat dia. Mami, tapi nanti akan ada pernikahan dan semua itu perjanjian pernikahan gitu secara apa? Pranikah gitu. Harus dong, harus. Aku udah bilang kok kalau aku nggak mau ya. Nggak apa-apa wes, maksudnya itu kita bisa lihat seberapa besar dia mencintai kita. Karena aku kan selama ini sudah terlalu tulus sama cowok, jadi aku sudah banyak hilang segala macamnya, Mbak. Mungkin karena aku juga kalau udah kerja aku sibuk, sehingga aku sekarang pinginnya harta pisah harta gitu, kalau udah nikah. Jadi dia punya kerjaan, dia oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Dia bilang gitu, malah dia bilang kamu maunya apapun aku turutin. Tapi aku kan juga tidak mudah untuk dia aja. Aku harus melihat dulu. Masih banyak waktu yang harus aku lihat seperti apa dia untuk memperjuangkan aku. Aku nggak pernah masuk pesantren itu kenapa? Iya, tapi aku kasih tahu aku tuh bukan keluar dari pesantren, sayang. Mami aku ini pinter ngaji, bisa ngaji, dan aku itu sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif.
Jadi bukan aku masuk pesantren. Kalau masuk pesantren itu kan mondok ya. Kalau aku enggak. Nah kebetulan kenapa aku bisa ngaji, kenapa aku bisa baca Al-Quran, kenapa aku bisa baca bahasa Arab, karena mami aku dari kecil ngajarin aku. Jadi aku bisa gitu. Nah sampai aku menjadi guru ngaji itu karena memang aku mencari kegiatan supaya aku bisa dapat rezeki, dapat penghasilan. Karena kan aku jadi dari orang tua. Jadi gajinya aku tuh nggak kalau zaman sekarang tuh mungkin 200.000 sebulan. Kalau zaman dulu tuh 20.000, 15.000. Usia aku masih SMP SMA. Aku udah ngajarin dari Iqra pertama sampai Iqra ke-6 dan akhirnya SMA aku Al-Quran ngajarin anak-anak di Al-Baitul Amin. Gitu ceritanya. Sampai jadi penyanyi, aku memutuskan untuk ke Jakarta ya karena memang salah satunya aku pengen jadi penyanyi awalnya dari pengajian Saras itu. Aku pakai kerudung, kiroat, habis itu pas acara hiburan Mas, aku buka jilbabnya aku nyanyi Mbak. Gitu. Makanya suaranya bagus ya karena lancar baca Qurannya itu. Kalau suara bagus itu relatif ya. Kadang-kala mungkin sama Allah lagi disulap telinganya gitu. Itu kan balik lagi ke rezeki karena suara cantik tuh banyak. Tapi kalau hoki atau keberuntungan itu kan masing-masing. Nah, mungkin pada waktu itu aku dapat keberuntungan dan orang masih mau dengar suaraku, jadi aku mau ditonton sama orang, masih ditonton sama orang. Mungkin terakhir Mami mencoba penampilan kata netizen katanya mukanya maafan tua atau Ini mukanya aku tua. Kemarin mungkin sebelum di Karena mungkin masih proses kali ya, masih proses penyembuhan juga nih Mami. Nah, Iya. kayak Osin. Kayak Usin. Cantik, Ini masih katanya bekas muda-muda sayang teteh. gitu. Ini aku masih ungu, nggak apa-apa lah. Orang mau bilang tua kan memang aku sudah umur berapa? Aku udah 36, 37 ntar lagi. Jadi menurut aku wajar aja kalau misalkan umur aku udah banyak, ibaratnya tambah tua kan nggak mungkin orang tuh tambah muda. Tapi setidaknya walaupun aku usianya segini, yang ngatain aku tua belum tentu nanti umur di aku bisa cantik kayak aku dan masih dipakai sama orang TV ya kan? Gitu. Kan namanya rezeki itu tidak bisa ditiru kan Mbak. Kalau orang bisa nyanyi lebih dari aku banyak, orang lebih muda dari aku juga banyak, lebih cantik dari aku juga banyak. Tapi rezeki seperti aku tidak bisa ditiru. Jadi aku cuma bisa bersyukur aja. Orang mau ngatain aku gimana nggak apa-apa. Tapi aku tuh bener-bener marah, kesel kalau ada perempuan yang ngatain aku suka nikah 3 kali gitu loh. Itu aku kayak hati aku tuh sedih gitu, sakit gitu. Karena kan aku tuh nggak pernah yang namanya, aku tuh nggak selingkuhin suami aku. Aku juga tidak mukulin suami aku, tidak KDRT-in suami aku. Jadi kalau misalkan ada yang bilang kayak gitu tuh aku marah. Nah, kalau misalkan aku tuh galak sama suami aku karena ketahuan suami aku misalkan selingkuh atau mungkin tipu aku, wajar, aku manusia gitu. Tiba-tiba tabungan aku segini hilang, tiba-tiba itu pasti aku kan ngamuk Mas, iya dong gitu. Nah, aku manusia biasa, itu aku ngamuk. Terus yang kedua, tiba-tiba laki aku sama temen gua sendiri pasti marah kan gitu. Ya kayak gitu, ya hanya seperti itu gitu. Cuman tiba-tiba kalau ada perempuan yang jangan kayak Dewi Persik tuh nikah sampai 3 kali, aku itu marah aku gitu. Aku belum bisa ngontrol diri aku kalau hal itu, karena jujur ketika aku gagal dalam rumah tangga itu aku sedih, aku nangis, nggak ada perempuan. Ini kan Mbak juga perempuan ya. Sama kok Mami, Nah, juga 3 kali. Iya kan Mbak, bener. Nah, sekarang aku nggak usah ngomong aku perempuan deh, emas deh. Kalau emas ini kan laki-laki ya. Kalau pacar emas atau kekasih emas itu ibaratnya emas dulu yang menyelingkuhi, emas pasti masih baik sama cewek-ceweknya. Tapi kalau emas yang diselingkuhi, boro-boro cowok itu mau baik sama kita, pasti kan benci banget lihat kita perempuan, bener nggak? Ini kan mas, ayo mas jujur deh, mas jangan bohong. Kalau pacar mas ini ibaratnya nyelingkuhin mas marah nggak? Marah ya. Nah kalau misalkan mas mau lihat aja nggak mau masih. Ngapain gitu. Tapi kalau mas yang selingkuh ini, kita bicara laki-laki, pasti laki-laki lebih ego, pasti masih mau menyapa kan, gimana kabarnya dia ya, pasti gitu kan. Nah mantan aku semua alhamdulillah baik sama aku semua, dari Mas Saiful, dari Mas Aldi Taher. Tapi yang ketiga aku memang belum mau baik, aku masih sedih, aku masih sakit hati. Mami niat baiknya nanti ada rencana pengen di mana gitu, mungkin kalau terrealisasikan. Ini kalau dia maunya tahun ini, dia bilang sama mami aku mau kasih seserahan lah, mau ini mau itu. Aku cuma bilang ya kita lihat dulu kayak apa dia sama aku.
Apalagi kan dia dikelilingi cewek-cewek cantik, banyak. Ya aku harus bisa melihat lah Mbak, mau filter, nggak mau gegabah untuk mengambil keputusan. Tapi kalau untuk prosesnya ini sendiri berapa lama sih, kalau boleh tahu? Oh ini baru 2 minggu. Kalau proses operasinya kemarin katanya 2 jam. 2 jam karena yang karena aku kebanyakan nangis Mas, kata dokter. Jadi ini yang dibuang itu bukan yang dimasukin itu lemak, yang dibuang itu otot. Otot di bagian bawah mata. Karena bawah mata otot aku ini kebanyakan nangis. Aku kan dari Mimpi Manis sinetron pertama itu kan aku itu kan sinetron nangis mulu. Dan bahkan belum waktunya nangis kadang kita dikasih obat mata. Iya, itu yang berbahaya buat bagian mata. Makanya matanya itu di sini tuh bisa cekung banget sama hitam gitu. Nah, ini nanti bisa balik lagi seperti semula. Tapi berapa lama, Ma? Berapa lama biasa proses recovery-nya? Ini Cek berapa? gocek. Ya ratusan lah ya. Iya. Tapi puas nih. Hah? Puas nggak nih sama hasilnya? Apakah masih dalam proses menuju sudah? Ya, ini aku treatment ya, bukan operasi plastik ya, treatment. Gitu kalau dibilang puas, aku bersyukur aja Mbak, kan masih belum tahu nih hasilnya. Yang pasti jahitannya itu dari bawah mata ini rapi, kalian bisa lihat sendiri rapi. Dan aku tidak memasukkan kayak apa silikon apa. Aku nggak mau kayak gitu. Ini lemak yang dimasukkan di tubuh aku. Jadi senyawa ya? Senyawa. Jadi kalau misalkan ini kan aku gini aja mataku tuh sebenarnya kemarin ini masih ada darahnya bagian sini. Itu harus ditetesin mata. Jadi kalau terlalu ini agak pusing. Makanya aku pakai kacamata tadi. Sebenarnya belum waktunya masuk, tapi kan udah lama nggak show Mbak. Udah lama ini udah libur dari kemarin, udah habis-habisan THR ya kan, jadi aku harus kerja lagi. Mam, tapi katanya mau konser di luar, nah. Nanti tanggal 4 jangan lupa datang ke Senayan apa ya? Ke food hall itu apa preskon? Iya, 4 Mei ini. Iya 4 Mei. Di mana ya, di Ritz-Carlton apa di Makfera kan? Sangrila. Iya, terus sama ada itu acara tanggal berapa ya? Ababe itu ya, acara wartawan 10 tahun. 10 tahun 10 tahun apa? 10 tahun Babe Uyil tuh loh. Oh, oke. Mami datang. Hah? Dateng dong, aku yang upinin sama anak yatim. Tanggal 4. Tanggal 4. Bandnya dari aku nanti itu acara itu. Jam berapa? Hah? Acaranya Babe Uyil, oh kalau yang mana nih? Yang Sangrila tanggal jam 7. Jam 7 datang ya. Iya. Oh, siap. Ini kalau nggak salah nih bentar. Jam berapa teh? Tanggal 4. Tanggal 4. Nih. Konferensi pers hari Kamis 4 Mei jam 6 sampai jam 9 di Room Kecapi Ascot Sudirman Jakarta. Ada Rina Nose, ada Nabila. Itu tanggal 4 besok. Tanggal 4 datang Ada ya. lagi tanggal. Siapa sih datang? Ada lagi tadi tanggal 20 Mei. Berapa teh? 20 Mei. Hah? Tanggal 9 itu? Yang Babe itu loh, Babe tahu nggak Babe? Babe yang libur 900 anak yatim. Oh, iya. 900 anak yatim. Ya Babe Uyil. Buil. Floor One. Oh, Buyil, Bang Buyil. Iya, ada 900 anak-anak yatim piatu itu kan. Mami ada juga. Ada Di dan mana? nyumbang di situ aku. Nggak tahu. Hah? Di mana? Babe ini di mana sih? Sebentar. Soalnya Babe ini baik dari dulu sama aku, dia support aku dari Bang zaman. Buyil. Iya, Babe Buyil. Suka pakai sarung. Babendut. Dari Sering ngintip. di mana tuh teh? Jatiwaringin aja. Di Jatiwaringin. Oh, jadi waringin. Di Al Ansor, Yayasan Al Ansor Oh, Jatiwaringin. oke, iya. Jam? Tanggal 20 Mei. Jamnya nggak tahu udah jam berapa. Datang dari pagi aja udah. Hah? Subuh. Subuhan. Ya, ya. Makasih. Nah, oke,